Ada masih dalam High School Forum TVku, masih bersama saya Chandra Tama dan 3 narasumber kita. Ada juga bisa bergabung bersama kami di 356973 kali. Melanjutkan perbincangan kita tadi, Pak. Tadi ada akuntansi, administrasi perkantoran, manajemen bisnis, dan busana butik begitu ya. Ini katanya tadi berbasis Islami. Itu berbasis Islaminya itu seperti apa begitu? Yang jelas SMK Cut Nyak Dien itu sekolah nasional, tetapi di dalamnya dibuat sedemikian rupa nuansa Islami. Di antaranya adalah bagaimana anak-anak ini belajar yang tidak lepas dengan nilai-nilai keislaman, seperti diterapkan bagaimana kejujuran, kedisiplinan, sopan santun, sehingga suasana Islam itu terbentuk di SMK Cut Nyak Dien. Jadi harapannya nilai-nilai keislaman itu terbawa oleh anak-anak nanti ketika anak-anak itu sudah keluar dari SMK Cut Nyak Dien. Ini visi dan misi dari SMK Cut Nyak Dien ini adalah membantu manusia yang cerdas, terampil, berwawasan luas, serta berakhlakul karimah gitu. Ini implementasi untuk mencapai ke dalam itu seperti apa Pak dalam kesehariannya? Ya, bagaimana di SMK Cut Nyak Dien itu kegiatan proses belajar mengajar itu berbasis humanis, humanis Islami. Di samping itu di SMK Cut Nyak Dien itu bapak ibu gurunya itu diharapkan profesional dalam mengajar, sehingga SMK Cut Nyak Dien itu dalam merekrut guru itu sesuai dengan mata pelajaran yang dikuasai. Contohnya seperti guru agama, mereka harus sarjana agama. Guru ekonomi, produktif akuntansi, dia harus sarjana akuntansi. Guru tata busana butik atau produktif tata busana butik, gurunya harus menguasai atau kompeten di dalamnya itu, sehingga harapannya antara tujuan dan proses itu bisa tercapai gitu. Proses dan tujuan bisa tercapai. Tapi kalau saya tanya begini, ini begitu banyak kurikulum tanpa ada sentuhan Islami. Tapi bagaimana SMK Cut Nyak Dien bisa memasukkan sentuhan Islam itu? Apakah ada kesulitan tersendiri dalam menerapkan Islami itu? Pada awalnya ya, tetapi setelah kita sosialisasi, terus kita memberi pemahaman, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan menerima. Dan justru SMK Cut Nyak Dien itu bisa menjadi rujukan juga oleh sekolah-sekolah yang lainnya menimba tentang budaya Islami di SMK Cut Nyak Dien. Jadi justru sekolah lain itu penasaran budaya Islami seperti apa yang diterapkan di SMK Cut Nyak Dien, sehingga sekolah-sekolah lain itu pada menimba ilmu, bahkan bahasa kasarnya itu mereka itu ingin tahu tentang Cut Nyak Dien lebih jauh gitu. Emang zaman sekarang itu perlu adanya penanaman nilai agama begitu ya Pak di setiap sekolah begitu ya Pak? Iya, karena kita sudah mengetahui bahwa di masyarakat, lingkungan itu kan bagaimana agama itu mungkin tidak begitu banyak diajarkan, sehingga sekolah itu merasa berkepentingan atau bahkan merasa terpanggil untuk menerapkan atau bahkan memberikan nilai-nilai Islam itu di bangku sekolah. Meskipun saya meyakini di keluarga, mungkin di lingkungan tetap ada, akan tetapi secara formal di SMK Cut Nyak Dien itu kita formalkan penanaman budaya Islami itu diperkuat. Begitu. Mungkin saya mau beralih ke Pak Sukaryo dulu. Ini sudah berapa lama bekerja di SMK Cut Nyak Dien? Sudah hampir 9 tahun setengah. 9 tahun setengah begitu. Pengalaman sudah cukup banyak ya. Sudah menjadi bagian keluarga begitu ya. Ini kalau boleh diceritakan seperti apa sih, kalau tadi dari Pak Nurhuda ini mengatakan budaya kehidupan dari SMK Cut Nyak Dien sendiri ini seperti apa sih Pak? Ya, untuk budaya di SMK Cut Nyak Dien kita itu dengan nama nuansa Islami, Mas. Nuansa Islami itu harapannya sebelum kita mulai pelajaran itu pada pagi harinya kita ada yang namanya untuk membaca Asmaul Husna. Ya, jadi pagi sebelum kita mulai pelajaran itu semua siswa dan guru yang mengajar pada jam pertama itu kita ajarkan siswa untuk berzikir lewat Asmaul Husna. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa belajar dan dilanjutkan juga dengan membaca tahtimud doa. Ya, jadi selama kita kan masuknya jam 6:50. Jadi ada waktu sekitar 10-15 menit itu kita berbaca doa-doa dulu, setelah itu baru pembelajaran kita mulai. Jadi
selain itu juga pada saat istirahat itu anak-anak kita yang khususnya istirahat jam pertama itu untuk budaya Islaminya agar kuat, itu kita sering kayak sholat duha. Sholat duha itu diwajibkan atau mungkin itu anjuran. Bukan sifatnya wajib tapi dianjurkan untuk sholat duha. Dan setelah istirahat kedua itu ada jamaah sholat duhur bergiliran. Mungkin dari Senin nanti untuk jurusan akuntansi, dari Selasa untuk administrasi perkantoran, Rabu untuk pemasaran, dari Kamisnya untuk busana butik atau tata busana, dan hari Sabtu itu untuk semua kegiatan ekstra dan yang lainnya. Oke. Tapi kalau membicarakan tentang menyebut Asmaul Husna, kemudian ada doa-doa khusus juga, ini sebenarnya impact besar atau mungkin efek besar yang ditimbulkan dengan adanya memulai pelajaran dengan berdoa bersama itu apa sih? Ya, impact besar intinya kita itu kan sebelumnya untuk dzikrullah artinya kita itu sebelum belajar itu kan harus kita niatkan dulu kepada Allah agar nanti apa yang kita pelajari, agar nanti materi apa yang diserap oleh siswa itu bisa masuk di dalam diri siswa. Jadi nantinya menanamkan jiwa karakter siswa. Harapannya seperti itu. Oke. Tapi kalau saya boleh tanya nih, akuntansi, administrasi perkantoran, manajemen bisnis dan busana butik, itu biasanya paling favorit itu yang dimasukin jurusannya yang mana? Yang paling favorit sebenarnya kalau dilihat dari jumlah peminat sekarang itu hampir sama. Antara akuntansi sama administrasi perkantoran. Itu hampir sama. Kan sekarang kita punya 2 kelas. Untuk administrasi perkantoran 2, akuntansi ada 2 kelas, busana butik 1 dan di pemasaran 1. Oke, begitu. Kalau dari akreditasinya sendiri, ini keempat jurusannya sudah mendapatkan apa saja? Untuk akreditasi itu sudah mendapatkan A. Semuanya keempat-empatnya A. Yang A itu dari busana butik sama akuntansi, terus yang perkantoran kemarin dapat B. Berarti memang sudah bagus begitu ya predikatnya. Tapi kalau saya melihat ini jurusannya akuntansi, administrasi perkantoran, manajemen bisnis dan busana butik. Ini kalau saya boleh tanya nih, ini kalau dari siswanya begitu, pelajarnya ini kebanyakan pria atau wanita? Untuk siswa kami hampir sekitar 90 sampai 90 lebih sedikit itu semuanya wanita. 90 lebih sedikit ya. Berhubung ini 90% wanita begitu ya Pak. Ini mungkin saya akan beralih ke siswa prianya. Apalagi selaku ketua OSIS. Ini kalau menurut pengalaman saya, wanita itu sulit untuk dimengerti begitu. Ini dari Adit sendiri. Membawahi 90% teman wanita begitu. Menjadi ketua OSIS, sebenarnya ada tantangan tersendiri nggak sih? Iya. Selain sulit untuk mengerti wanita, sekali bahasanya begitu. Iya. Setiap angkatan itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau mungkin di angkatan saya lebih mudah mengerti, sedangkan di angkatan bawah saya itu sedikit sulit untuk dimengerti. Iya. Karena karakternya itu semua berbeda-beda. Tapi berlatih terus ya sampai. Ini sudah kelas berapa sekarang Adit? Kelas 3 saat ini. Kelas 3 sekarang. Udah jadi ketua OSIS berapa tahun? 1 karena sekali periode ganti begitu ya Pak. Ini selama 3 tahun belajar di SMK Cut Nyadin, pelajaran apa saja yang sudah didapat? Pelajaran yang saya dapat sangat banyak. Seperti materi IPS dulu waktu kelas 1, matematika tuh yang sudah pasti, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA sampai saat ini juga, sama bahasa Jawa dan pelajaran produktif. Berarti walaupun SMK ada manajemen bisnis, masih ada bahasa Jawa begitu ya Pak? Ada. Sebenarnya kenapa sih masih dimasukkan bahasa Jawa ini? Itu di samping edaran Pak Gubernur sebagai budaya lokal, dan bahkan untuk bahasa Jawa itu ada termasuk kurikulum lokal yang wajib. Sehingga harapannya adalah orang Jawa itu tidak ketinggalan Jawanya. Atau dengan kata lain, tidak hilang Jawanya. Atau dengan kata lain, orang Jawa itu bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Kromo dan lain sebagainya. Jadi memang saya sangat menghargai Pak Gubernur
dengan apresiasi tinggi-tingginya karena beliau itu sangat nguri-nguri betul budaya Jawa. Bahkan surat edarannya itu budaya Jawa itu atau bahasa Jawa itu menjadi muatan lokal yang harus ada. Oke, begitu. Oke, berarti memang Pak Gubernur itu ingin menguri-uri budaya kita sendiri begitu ya. Oke. Betul. Ini saya mau beralih lagi ke Adit ini. Ini tadi pelajarannya sudah ada. Terus pengalamannya, ini di sini ditulis siswa berprestasi. Pengalamannya apa aja sih Adit selama bersekolah di SMK Cut Nyadin? Saya kan juga ikut ekstra wushu di situ. Wushu. Iya. Dan di situ saya pernah mengikuti Piala Rektor UNES tingkat nasional dan alhamdulillah saya membawa medali perunggu. Oke, begitu. Wushu. Kenapa pilih wushu? Karena kalau pertandingan silat di situ tidak boleh memukul wajah. Oke. Sedangkan saya ingin lebih ke pertarungan yang bebas. Oke, begitu. Iya. Berarti ini memang ada bakat untuk melindungi teman-temannya begitu ya. Merasa cowok itu minoritas begitu ya. Berarti ini latihan wushu biar melindungi teman-temannya begitu. Oke. Kalau mungkin dari ekstrakurikulernya sendiri. Ini ekstrakurikulernya apa aja? Tapi nanti ditahan dulu karena kita harus jeda. Jadi pemirsa juga jangan kemana-mana, tetaplah dalam High School Forum TV-ku.